warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirtub semua. Bertemu lagi dengan saya Ki Ican, masih di CSI Channel. Saat ini saya akan membuka atau istilahnya memberikan informasi mengenai kesehatan. Di sini adalah bekam kering ya, plus pijat relaksasi. Nanti saya akan praktekkan juga ya. Nah, fungsi dari bekam kering ini adalah untuk membuka pembuluh darah supaya peredaran darah itu lancar ya. Memang pada dasarnya banyak orang yang melakukan bekam, diantaranya bekam basah juga, yaitu dikeluarkan darah. Tapi di sini tidak dikeluarkan darah, hanya membuka pembuluh darah supaya darah itu lancar. Kemudian nanti juga akan kelihatan bahwa pembuluh darah itu tersumbat atau tidak, ya itu nanti akan kelihatan. Pokoknya saksikan nanti ya. Nah, di sini sebelah saya ini ada yang ganteng nih. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim. Saya asal dari Purwakarta. Umur saya 20 tahun dan saya jomblo. Jomblo ya? Iya. Kasihan sekali. Aduh. Terus gimana nih? Kenapa ingin mencoba untuk bekam kering, Bekam. Mas Rasman ya? Pertama gini ya, saya kan belum pernah nyoba yang namanya bekam. Nah, terus sekarang pengen nyoba. Terus yang kedua tuh karena katanya kalau di bekam bakal ngelanin pegel-pegel dan linu-linu. Ya, Nah, ya. jadi saya pengen mencoba membuktikan itu secara langsung gitu. Oh begitu ya. Iya. Jadi tidak hanya dengar saja. Iya, tidak hanya dengar. Jadi kita harus membuktikannya secara langsung. Betul, Dengan betul. cara mencobanya sendiri. Oke, betul. Nah, pemirsa atau pemirsa itu pengakuan dari Mas Rahman ya, jauh-jauh dari Purwakarta katanya. Kebetulan ketemu dengan saya, ingin merasakan bekam kering itu bagaimana sih katanya ya. Jadi dia tidak ingin hanya mendengar saja, ingin praktek langsung gitu ya. Betul. Oke, supaya nggak penasaran bagaimana proses bekam kering ini ya, nanti kita saksikan bersama. Oke, check it out. Oke pemirsa, ini saya gunakan minyak zaitun ya. Minyak zaitun ini fungsinya bagus sekali karena memang sudah ada dari keterangan bahwa minyak zaitun yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, ini minyak zaitun di sini dalam bekam kering ini untuk pertama untuk melicinkan punggung yang akan dibekam ya. Karena nanti kan prosesnya akan ada proses sliding gitu. Jadi tidak hanya di kop saja. Kita lumasi dulu semua. Oke. Dan keadaan pasien di sini harus rileks, jangan tegang ya. Ya, Supaya nanti saraf-saraf atau otot-otot juga tidak ikut tegang ya. Saya ambil dulu kopannya sebentar. Ini badan udah dilumuri ya. Intinya sudah licin supaya nanti kopannya ini tidak keset gitu ya. Nah, ini pertama kita pemanasan dulu. Kita ambil dari bawah dulu. wow. Kenapa Mas? Oh. Enak ya. Nah, ini saya lakukan seperti ini, proses sliding. Oke. Karena di belakang tulang belakang ini semua saraf-saraf itu banyak ya. Dan pastinya pembuluh darah yang menuju otak atau ke bawah bolak-balik itu ada. Nah, kita pertama prosesnya seperti ini, proses sliding untuk membuka pembuluh darah yang tadi saya sebutkan. Ini masalah tekanan ya atau sedotan yang kita ambil itu tergantung keperluannya gitu. Kok jadi lemes ya? Lemes, nggak apa-apa. Oke.
semua bagian-bagian ini harus dibuka dulu ya. Nah seperti ini. Ini sebetulnya hanya proses awal saja, jadi sedotannya tidak terlalu kencang ya. Nah nanti kalau misalnya untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat itu sedotannya agak kencengan, nanti akan kelihatan. Ini baru proses pemanasan dulu ya. Wow. Nikmati saja Mas Rahman ya. Nah di sini juga fungsi dari bekam kering atau dengan cara kop seperti ini untuk mengeluarkan angin ya. Kadang-kadang kan kita tubuh merasa ada yang nggak enak, apa bisa di bagian belikat atau bagian manapun itu ada ya setiap orang. Oke. Saya lakukan proses sliding ini, pembukaan awal ini ya sekitar 3 menit lah, 3 menitan. Nah nanti setelah proses pemanasan atau pembukaan awal ini, kita akan lakukan pemijatan relaksasi ya. Oke, mungkin cukup. Nah ini sekarang kita lakukan proses pijatan relaksasi dulu sebelum ke tahap selanjutnya, yaitu pembukaan pembuluh darah ya. Oke, di sini tentunya pasien harus rileks sekali, jangan tegang, nikmati saja setiap prosesnya supaya pasien itu tetap rileks. Apalagi ini Mas Rahman dari Purwakarta ya, bolak-balik Bandung Purwakarta itu mungkin badan terasa pegel-pegel tiap ini ya. Iya pasti. Perjalanan 2 jam. Oke. Nah biasanya orang yang melakukan perjalanan pakai motor itu tanpa disadari tubuh akan tegang. Nah setelah beres berkendara, kenapa sih badan itu merasa pegal-pegal segala macam ya, atau mungkin nyeri? Biasanya di bagian-bagian sini itu pegal. Nah ya, atau kadang-kala di bagian pinggang ini. Kalau yang sering berkendara gitu ya, mobilitasnya sering di jalan, ini bagian-bagian pinggang ini yang suka terasa pegal. Nah mudah-mudahan dengan bekam kering ini rasa pegal tersebut ya minimal berkurang gitulah. Oke. Nah sekarang saya akan melakukan tahap berikutnya, yaitu pembukaan sumbatan yang ada di pembuluh darah ya. Nanti kalau misalnya sumbatan itu kelihatan, akan saya tunjukkan ya pada pemirsa semua. Oke, kita lumuri lagi atau kasih minyak kembali, minyak zaitun. Ini minyak zaitun sebetulnya bisa dibeli di mana-mana ya, banyak ya, untuk membantu melancarkan proses sliding tadi. Oke. Nah, untuk proses pembukaan pembuluh darah, sedotan yang saya lakukan itu jauh lebih lebih tinggi lagi dari yang tadi sebelumnya, supaya pembuluh darah yang tersumbat itu akan terangkat. Oke. Kita ambil jalur-jalurnya bolak-balik seperti ini ya.
Sebetulnya proses sliding ini hampir sama dengan proses orang kalau bilang dikerok ya sama koin ya. Kalau dikerok itu kan melakukan penekanan, jadi ada tekanan ke dalam. Tapi kalau dengan proses seperti ini justru permukaan kulit ini diangkat sehingga si angin yang terdapat dalam tubuh itu akan keluar juga gitu ya. Nah kalau dengan koin atau namanya dikerok itu kan penekanan ke dalam, ada kemungkinan pertama koin kan keras, itu bisa perih atau luka ya di tubuh. Kemudian juga pembesaran pori-pori ya. Nah itu oleh koin karena memang permukaan koin itu keras gitu. Oke. Kita ambil bagian pinggang yang kanan, barusan yang kiri. Bagi orang yang belum biasa di terapi bekam kering ini mungkin akan merasa bukan sakit sebetulnya, tapi apa ya, bahasa Indonesianya peres gitu ya, peres. Bahasa Sunda peres, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Nah, Berapa menit kira-kira kayak gini? sama ini bisa dilakukan sekitar 2 atau 3 menit ya. Nah ini pemirsa lihat di sini, di dalam kop ini ya, mungkin pemirsa bisa lihat ada semacam uap atau embun ya. Nah ini menunjukkan bahwa angin yang di dalam tubuh itu tersedot ke dalam kop ya. Nah ini mungkin kelihatan ya pemirsa, nah, putih. Oke, kita lakukan lagi seperti ini. Nah, saya ambil gerakan seperti hanya menempelkan telapak tangan, kemudian saya geser-geser supaya aliran darahnya lancar ya. Oke, mungkin bisa dilihat di sini pemirsa, ini ada semacam hitam nih ya, kelihatan mungkin. Nah ini merupakan sumbatan yang ada dalam pembuluh darah gitu ya. Sebetulnya kalau mau saya keluarkan lagi ini bisa, cuman saya tanya dulu deh ke Mas Rahman, ini mau nggak nih sumbatannya diangkat lagi? Boleh ya? Ya. Oke.
Nah, di sini ini udah kelihatan nih sumbatan yang ada ya. Saya akan coba untuk mengangkatnya. Karena memang di dalam tubuh ini kan terdapat banyak pembuluh darah, ada yang pembuluh darah besar, ada yang kecil ya. Nah, oke pemirsa, ini lihat. Ini hitam ya. Ini merupakan pembuluh darah yang tersumbat. Mungkin kelihatan ya. Nah, kalau dengan proses dikerok itu hanya menghasilkan warna merah saja dan itu kemungkinan perih. Adapun dengan menggunakan bekam basah, biasanya itu dikeluarkan dengan menggunakan tusuk jarum dulu, kemudian nanti disedot, nanti darah kotornya keluar. Nah, ini merupakan pembuluh darah yang tersumbat oleh kotoran-kotoran yang ada di dalamnya ya. Ini warnanya hitam kelihatan ya. Oke. Saya tambah lagi sedotannya. Oke, relax aja Mas Rahman, nggak usah panik ya. Tuh pemirsa, ini yang hitam-hitam ini adalah sumbatan-sumbatan ya. Nah, saya ambil sebelah kiri. Oke. Jadi saya lakukan penyedotan ini di sela-sela tulang ya. Di situ kan ada ruas yang kosong ya. Jadi jangan di tulangnya. Oke. Nah, ini kelihatan hitam juga nih. Ini salah satu penyumbatan yang ada di bagian pinggang sebelah kiri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Duduk sekarang. Oke pemirsa, setelah tadi proses pembukaan pembuluh darah ya biar lancar darah, saat ini saya lakukan untuk pengekopan ya. Di sini kita berikan waktu sekitar paling lama 2 menit ya, karena kalau terlalu lama nanti kulit itu akan melepuh gitu. Jadi saya sarankan secukupnya saja, tidak terlalu lama. Nah, ini untuk memberikan efek bahwa yang tegang-tegang itu nanti akan kendor kembali. Nah, ini bisa dilihat oleh pemirsa bahwa di sini terdapat embun-embun ya. Embun-embun kelihatan putih. Itu proses penarikan angin yang ada di badan ya. Jadi bagi yang masuk angin atau pegal-pegal, dengan proses seperti ini mungkin akan sangat membantu.
Selain nanti ditambahkan proses pemijatan relaksasi ya. Ya mudah-mudahan dengan terapi bekam kering ini pasien akan merasa nyaman. Walaupun nanti setelah beres pengekopan itu akan ada bekasnya, merah, bulat-bulat. Itu akan terasa mengganjal, tapi itu untuk sementara. Nanti kalau sudah beres, kempes lagi, ya mudah-mudahan nyaman gitu ya. Nah sebetulnya titik-titik yang harus dikop itu masih ada di sini, kemudian di telapak kaki juga. Oke pemirsa, mungkin ini dulu masalah bekam kering yang saya lakukan, yang saya jalani. Hanya sekedar informasi saja. Sementara ini sekian dulu. Mudah-mudahan bekam kering ini bisa membantu menurunkan atau ya setidaknya merasa nyaman lah badan kita gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di CSIS Channel. Silakan subscribe, share, komen atau apapun itu untuk CSIS Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.